Assalamualaikum Kang Bro. Di sini ada motor Beat yang karburator ya. Ini nggak mau ngisi akinya. Akinya padahal baru, tidak lama itu soak. Pas pertama baru itu starter tangan mau, tapi tidak lama lagi soak. Dan ketika dinyalakan itu bagian lampu depan itu redup. Saya nyalakan dulu ya. Gampang dengan lampu depannya ini walaupun saya gas mentok, nyalanya cuman kayak gini Kang Bro, redup ya. Terus aki nggak mau ngisi, padahal kalau kita cek di kabel merah ini ya, ini kabel merah dari aki, saya cek di bodi gini ya, nah ada percikannya. Biasa kan teman-teman itu langsung ngeceknya, oh ini ada percikannya berarti ngisi kan gitu ya. Tidak berarti seperti itu Kang Bro. Gini ya, ini masih nempel di kabel merah ya posisinya. Cek aki cek kiprok agak anget, saya coba matikan. Kita cek secara hidup aja dulu gini ya. Jadi kita cek pengisiannya dulu, hambatan dari pengisian si aki itu dulu ya. Di sini biasanya kalau untuk pengisian itu dia tidak sampai di 10 volt. Kalau posisinya terlepas kayak gini, kabel merahnya ya terlepas dari aki. Kalau nempel dari aki itu pengisiannya di angka 14, biasanya bisa di 14,5. Oke ya, ini kabel merah dari aki saya tempelin di merah di sini ya, merah di multitester dengan pengukuran DC volt di angka 50, karena kita berasumsi kalau arus yang masuk itu di atas 10 volt ya, anggaplah 12 volt ya yang masuk. Kita tempelin yang ini, saya tempelin di sini ya, bentar, di sini aja biar kelihatan. Yang merah ini saya tempelin di sini, terus yang minus multitester ini saya tempelin di bodi ya. Kita lihat dah, ini kan bergerak ya, bergerak di angka sini ya, bergerak di angka sekitar, nah ini naik turun dia, naik turun di angka 5 ya, karena kan ngukurnya di sini ya, di angka 10 ini ya Kang Bro, di angka yang tengah 10, 20, 30 itu ya. Di ini di angka 5. Terus saya coba tarik gasnya. Kalau dia masih bagus, kiproknya itu dia akan naik, jarumnya ini akan naik ya, gas ya. Nah, digas jarumnya malah turun ya. Ini saya gas lagi ya. Nah, turun ya. Digas lagi. Nah, turun ya. Nah, berarti kemungkinan saya matikan dulu. Kemungkinan si kiprok ini sudah tidak mampu atau sudah bermasalah. Jadi dia kan tugasnya kiprok mengubah arus AC dari sepul menjadi searah DC ya. Jadi karena pas kita gas ini turun ya, berarti istilahnya itu dia nggak bisa murni mengubah arus ke DC, masih ada gelombang AC. Jadi makanya di sini dia turun gitu. Berarti tidak sepenuhnya dia masih mampu menghidupkan si motor dengan frekuensi DC-nya ya. Tapi begitu gas ditinggikan, yang masuk ke arus motor itu sudah bercampur arus AC. Itu bisa merusak balon, bisa cepat putus, CDI bisa cepat jebol. Dan ketika digas ya kan, karena arus AC masuk terus DC kan, ini kan digunakan untuk pengapian motor ya. Jadi pas digas kan dia langsung menurun, karena untuk pengisian dia sudah nggak mampu gitu ya Kang Bro. Makanya dia menurun. Ini belum, kabel merah ini masih saya lepas, belum nempel di aki. Kalau dia nempel di aki kemungkinan lebih drop lagi gitu ya. Oke, sekarang saya akan coba ganti kiproknya, atau kita coba cek hambatannya dulu ya, kiprok ini ya, hambatannya itu di mana gitu ya. Ini kemarin ada yang masih belum paham di sini ya, X1K ya.
terus dinolkan dulu, dinolkan nol. Jangan lupa ini kalau di nol, kalau dia di tengah sini ya nanti ukurannya nggak bisa presisi ukurnya. Di nol, kalau sudah di nol kita cek pertama jalur merah di pojok bawah sini ya. Dia kalau normalnya itu di antara 6, 7, 8, 9 sampai 12 itu biasa masih normal. Nah ini di angka 10, antara 10 dengan 20 berarti di angka 15. Terus kita cek di penerangannya. Penerangannya di angka 35. Wah ini menurut saya ini sudah nggak bagus, maksudnya terlalu tinggi hambatannya, berarti ada diodanya yang sudah bermasalah. Coba ini ada kiprok lagi ya, bareknya ini saya akan coba cek hambatannya dulu. Di sini merah di bawah pojok kanan bawah, terus hitam di sini. Nah ini di angka berapa itu? 5, 6, 7 ya, di angka 7. Nah ini masih normal karena frekuensi normal biasanya. Kita ngukur biasa saja ya, nggak usah ilmu-ilmu terlalu tinggi, kita ngukur standar umumnya saja. Itu di angka 6 sampai 12. Coba saya pasang dulu. Kadang itu ada kiprok yang medok itu setelah dia kena arus dari sini, arus di sini ya, itu di lampu itu berpengaruh, baru bisa berpengaruh. Ada yang seperti itu, maksudnya belum kena listrik. Ada yang sudah langsung. Coba ini kan bukan originalnya Honda ya, kita cek, nyalakan motor dulu, kita cek seperti tadi ya, di plusnya aki sama di masa. Oke, saya tes sama dengan yang tadi. Di sini saya putar di angka 50 DC volt ya. Jadi ini kabel hitam ini kabel yang merah dari aki, merah ke aki ya, untuk pengisian aki. Tadi kan yang untuk yang tadi sebelumnya ya, sebelumnya itu dia warnanya dia hambatannya di sekitar angka 5, pas digas langsung drop ke bawah. Ini yang sini saya taruh di min saja ya, di minusnya sini, minusnya sini kita lihat ya. Nah ini naik apa enggak ini? Bentar Kang Bro, belum stabil. Ini sampai mana ini malam? Bentar. Bermasalah ini. Nah ini naik di angka 5 ya. Oh ya kan, di angka 5. Coba saya tarik gas. Kalau jarumnya naik atau minimal nggak turun lah ya, itu masih bisa untuk ngisi atau masih bagus. Kalau jarumnya dia digas malah turun ya, sama aja dengan kiprok yang lama, sudah nggak bermasalah. Kita gas ya. Nah ya kan. Saat digas jarumnya langsung naik ya, ketika saya gas jarum pada multitester langsung naik, karena putaran RPM atau putaran pada si magnet itu juga semakin cepat, semakin laju, semakin kenceng ya. Di spool juga mengirim arus ke kiprok juga semakin kenceng, makanya dia naik, itu normal ya. Ini saya coba lagi, jatuh tadi kiproknya, multitesternya ya. Oke ya, ini sambil saya pegang nggak apa-apa multitesternya biar nggak jatuh. Nah ini kan di angka 5 ya, saya gas. Nah dia langsung naik ke angka 10 ya. Ini jari saya gas langsung kena getaran jatuh. Jadi kemungkinan kiprok ini masih normal. Ini nggak ada anget-angetnya, tetap dingin adem. Dan kita cek di sini ada apinya enggak, percikannya. Tuh ada, cenggol dikit langsung jret gitu. Kita lihat lampunya juga ya Kang Bro. Nah ini lampunya ya, kita gas. Nah semakin terang ya.
kita gas. Nah ya kan, makin terang. Kalau yang tadi kan digas nggak mau terang, tetap redup. Berarti permasalahannya motor ini di kiproknya ya. Sekarang kita tinggal nyoba aja. Kabel merah kiprok saya pasang, kabel merah ini nanti saya pasang di aki. Akinya mau ngisi apa enggak? Ya, coba kayak gini dulu ya. Kita tes. Ini kan kabel merah belum saya sambungin ya. Kita tes aja dulu di sini. Di kabel kita tes, maksudnya aki ini ada strumnya apa enggak gitu ya. Yang satu kan di masa, yang satu di merah ini ya. Saya threadkan langsung ya. Nggak ada sama sekali ya. Nggak ada, yang satu di min, yang satu di plus. Sama sekali nggak ada arusnya di aki ini ya. Kosong total. Oke. Saya coba. Kembali kiproknya, terus saya pasang kabel merahnya ini ya, saya pasang.